Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman, jadi saya sudah pernah ya unboxing, tapi belum pernah menguji ya melalui video. Tapi ini sudah saya coba ya. Setelah 1 bulan lebih saya pakai, untuk saya gunakan untuk pengeboran, juga untuk kayu, tapi tidak terlalu sering. Yang paling sering saya gunakan untuk mengebor plat ya, plat power, seperti untuk mengencangkan skrup atau apa. Itu biasanya kalau untuk di box itu saya pakai bor ini, bor portable, bor cordless, bor baterai, bor tanpa kabel ya teman-teman. Yang pernah saya review di video saya itu kan, teman-teman bisa lihat ya di video saya itu review, yaitu bor Jisu ya. Ini adalah bornya. Ini setelah saya pakai beberapa bulan, ternyata baterainya itu masih sampai sekarang tuh masih oke ya. Dalam artian tuh ini baru saya cas 1 kali aja, tapi masih dipakai dalam waktu 1 bulan, walaupun 1 bulan lebih ya, walaupun tidak saya tidak saya cas lagi, itu masih baterainya itu masih masih apa ya, masih cukup untuk mengebor. Sampai sekarang itu belum saya cas sampai sekarang tuh ya. Yang saya cas itu cuma satu ya, cuma satu aja yang saya cas. Cuma saya masih ingat posisi baterainya teman-teman ya. Jadi oke ya, ini akan saya buka, nanti akan saya tunjukkan apa yang saya tahu ya. Yang saya tahu akan saya tunjukkan ini apa sih fungsinya. Yang saya tunjukkan yang saya tahu aja lah ya, karena saya bukan orang bukan orang mebel. Jadi ini yang tahu, ini orang-orang yang mebel, yang di bidang permebelan ya. Jadi ini saya buka ya, kembali. Nah ini seperti ini ya. Jadi nah ini adalah bor baterai. Nah seperti ini. Ini bukunya itu bahasa Inggris ya, aku nggak paham bahasa Inggrisnya. Kita taruh bawah ya. Terus yang saya cas itu yang ini. Nah, yang ini ya, yang ini yang saya cas, yang saya pakai yang ini. Dan yang ini belum pernah saya, oh ya, yang sorry yang saya cas itu yang ini ya. Jadi yang di sini ya, lupa ini yang saya cas, ini ada bekas kayak tangan saya. Yang ini belum saya cas, tapi sudah saya gunakan. Yang saya cas yang ini. Nah setelah saya cas ini baru saya cas 1 kali ya, tapi ternyata baterainya juga masih apa ya, masih tersimpan banyak di sini. Masih saya pakai udah 1 bulan lebih itu saya pakai, masih ternyata baterainya juga masih oke ya. Dalam artian daya yang tersimpan di baterai ini masih bisa digunakan untuk mengebor apa aja gitu ya. Nah ini saya buka ya. Jadi karena saya menggunakannya juga tidak terlalu sering ya, jadi artinya saya tidak terlalu sering saya menggunakan untuk pengeboran besi itu apa ya, aluminium gitu teman, box power pendingin itulah ya. Jadi nah ini kelihatan ya, kalau udah pernah dipakai itu, sudah kelihatan sudah mulai kayak ada berkarat dikit-dikit gitu ya. Bukan karat ini sih, hampir karat-karat ya, ujungnya ini. Nah kelihatan ya. Jadi nah ini juga mulai kelihatan kayak kusem, karena ini sering saya lepas, untuk mengencangkan mata bor, juga untuk melepas dan mengencangkan mata bor udah mulai kayak kelihatan ya, kelihatan sudah kalau dipakai teman-teman. Jadi nah ini saya coba ya, saya coba dulu untuk cara masangnya ya. Oh ya, nanti saya tunjukkan untuk pengecasnya ya teman-teman, saya tunjukkan tempatnya di mana cara mengecasnya. Ini saya pasang dulu ya. Jadi nah, coba saya pencet ya. Ini saklarnya saya pencet teman-teman. Bentar, sorry. Coba ini saya pencet dulu ya untuk bagian saklarnya, teman-teman bisa lihat. Di depan ini ada lampu ya, lampu penerangannya. Jadi kalau misalkan dipakai untuk gelap-gelap, jadi ini bisa ya. Jadi teman-teman nggak perlu penambahan penerangan, tapi kalau mau ditambah penerangan juga lebih bagus. Ini masih mode 1, artinya kecepatan 1. Yang paling kencang itu kecepatan 2 ya. Kita coba pindah ke kecepatan 2, kita tinggal tinggal dorong ke depan. Nah seperti ini, maka ini kecepatannya agak sedikit bertambah ya teman-teman, kita bisa lihat. Coba kita pencet ke kecepatan 1 ya.
perbedaannya sedikit ya antara mode 1 sama mode 2. Kecepatan 1 sama kecepatan 2 itu perbedaannya sedikit, tidak begitu terlalu jauh-jauh banget dengan mode mode 1 mode 2 ya. Saya biasanya pakai mode yang satu aja seperti ini. Nah, oke ya, di sini memiliki tegangan itu 21 volt. Jadi untuk menyuplai dinamo, untuk menggerakkan dinamo ya 21 volt. Dibandingkan punya saya yang sebelumnya itu 21 volt. Ini menurut saya lebih bertenaga daripada saya yang pada saat itu 21 volt, dan baterainya itu tanam. Di sini ada 3 baterai dan di sini bisa dilepas. Saya nggak tahu berapa baterai ini. Yang pasti ini baterainya itu bunder-bunder itu kalau habis itu bisa dilepas dan bisa diganti. Sama kayak seperti punya saya yang 12 volt itu baterainya kan habis, itu bisa diganti tuh. Baterainya agak sedikit tanggung sama yang dipakai baterai laptop persis, yang bulat-bulat ya. Di sini ada mode bolak-balik ya, ini bisa lihat ya. Nah, di sini ada mode bolak-balik, jadi ini bisa ke kanan bisa ke kiri. Ini ke sini ya, maju ke sini Nah, terus kalau kita tekan seperti ini teman lihat ya. Nah, maka dia akan kembali ke sini. Nah, bisa lihat ya. Nah, kita ke sini. Nah, jadi kalau di tengah maka dia kayak tidak bisa digunakan, dipencet ini nggak ada ya. Nah, untuk penyangganan ini karet yang menurut saya itu yang ya bias, kebanyakan rata-rata bor itu rata-rata itu karet semua, hampir rata-rata itu dia karet. Sini ininya karet, penyangganya itu penyangga bodinya itu karet ya karet. Terus bor ini hanya cuma satu mode aja, yaitu mode drill. Mana kita coba lihat. Nah, ini hanya ada satu mode drill ya. Nah, ini satu mode drill. Biasanya kan ada 3 mode ya, ada mode impact, ada mode screw, dan mode drill. Mode drill ini sebenarnya adalah mode yang paling lengkap, jadi bisa digunakan untuk tembok, beton, besi, kayu, apa aja. Jadi satu mode. Sebenarnya kalau perbedaannya mode screw sama impact ya, itu hanya dikhususkan. Kalau model impact ya khususnya mungkin tembok, kayak mode screw ya untuk mengencangkan dan membuka baut. Tapi kalau mode drill ini melengkapi impact sama screw, jadi 2 mode jadi satu. Ini bisa dipakai untuk apa aja ya. Nah, terus ada 1 2 3 sampai 18 itu apa. Nah, ini saya jelaskan apa yang saya bisa gitu aja ya. Nah, jadi kalau kita pilih satu, bebannya misalkan teman-teman punya beban misalkan untuk menyekrup ya, untuk menyekrup mengencangkan sekrup bebannya 5, maka pada saat dipakai di mode 1 itu dia kalau misalkan udah kenceng, maka itu dinamo muter tapi kepalanya itu diem. Nah, itu seperti kayak mode screw ya. Saya contohkan aja gini, saya taruh di 2 aja ya, 2 aja. Nah, ini kan muter ya. Nah, misalkan saya gunakan untuk contohkan ya, misalkan saya gunakan untuk menyekrup, udah kenceng ya. Ini misalkan saya pegang, ini teman-teman saya pegang ya. Ya, coba nanti teman-teman bisa lihat ada suara kayak slim itu loh. Nah, ininya diem. Coba kita taruh di 1 aja ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, dia tuh bisa digunakan untuk mode sekrup. Misalkan sekrupnya itu udah kenceng, dia tuh dinamo tetap berputar ya, tapi kepalanya diem. Nah, seperti itu. Ini yang menurut saya untuk membentengi terjadinya agar tidak baterai ini loh, tidak seperti kayak ngedrop gitulah, tiba cepat habis itulah teman-teman. Bayangkan kalau dinamo mandek gitu, berhenti set, baterai ini kan masih ada ya, kayak seperti kayak baterai itu kayak semacam bahasa saya kayak cepet habis gitu loh ya. Intinya ya bahasa saya seperti itulah ya, saya artikan itu bahasa saya sendiri seperti itulah. Nah, kalau saya biasanya menggunakan tuh hanya di mode 6 atau 8 ya. Biasanya saya gunakan untuk mengebor plat. Kalau enggak ya mode ini aja sih, langsung saya taruh di mode drill. Nah, terus kalau mode yang ini apa ini? Nah, ini biasanya posisinya netral. Posisi netral atau bisa dikatakan ya
tidak mode apa-apa, dari posisi netral ya, kecepatannya kecepatan standar gitu loh. Kalau saya sih yang setelah saya gunakan itu bos, setelah pemakaian beberapa bulan itu saya menggunakan ini, saya anggap ya posisi netral gitu aja, posisi standar gitu aja teman-teman ya. Oke, ini saya kembalikan ke mode drillnya teman-teman. Nah, terus apalagi ya di sini, saya rasa itu sih ya yang menurut saya yang udah saya jelaskan ya apa adanya ya, penjelasan saya, karena saya bukan orang pertukangan. Ini yang bisa menjelaskan ya orang yang pertukangan sama orang yang ahli dalam bidang mesin bor, ini pasti paham ya. Nah, bor Jisu ini yang menurut saya kelebihannya ya, menurut saya dia itu tenaganya itu pada saat digunakan dia itu masih terus masih stabil. Misalkan ini puter ya, kita coba nyalain. Nah, seperti ini. Pada saat dipakai untuk mengebor, dia itu tetap sama, kayak gak berkurang gitu loh ya. Jadi tenaganya stabil. Ini motornya itu muter gitu tuh, apa ya, itu katakanlah itu kalau misalnya dikasih beban kalau berkurang sedikit ya wajar ya. Tapi ini untuk ukuran bor baterai ya dengan kapasitas 21 volt, saya rasa cukup keren ya, cukup bukan bertenaga banget kalau menurut saya. Oke, kita lanjut dulu, kita singkirkan dulu di sini. Kita pindah dulu bagian-bagian apa aja yang di dalam sini. Nah, oke ya. Kalau ini biasanya bagian untuk yang dipasang di sini, tapi nggak saya pasang sih. Untuk bisa ditaruh-taruh atau dicantolkan ke papan-papan itu lah ya. Nah, di sini perlengkapannya ini adalah bawaan ya. Ini bawaan dari Jisu. Nah, ini adalah salah satu bor ya. Salah satu mata bor. Ini bor kalau yang seperti ini tuh biasanya dipakai untuk kayu ya. Kayu bisa ke besi sebenarnya. Tembok itu kayaknya, kalau tembok itu ujungnya agak sedikit apa ya agak sedikit kayak semacam apa ya, ada kepalanya, tapi ini enggak ya. Ini enggak anu teman-teman. Jadi ini mata bor ini masih kurang kalau menurut saya. Teman-teman harus beli sendiri aja, jangan menggunakan mata bor bawaan ini masih bawaan itu kan standar ya, artinya itu kalau ini masih, kalau dipakai untuk besi sih masih belum recommended. Nah, ini yang kayu. Nah, yang kayu yang ini. Nah, kalau yang ini yang kayu ini cocok banget. Jadi ujungnya itu lancip, ya. Nah, bener-bener kina untuk kayu itu jos. Kalau untuk kayu ya, ini ujungnya lancip. Tapi saya biasanya menggunakan bor beli sendiri. Saya itu jarang menggunakan bor bawaan dari sana, itu jarang. Yang saya pakai, yang saya suka yang ini loh. Ini ada selang fleksibel menurut saya. Menurut saya sih selang fleksibel. Dia tuh kalau misalkan kita punya apa ya, punya baut yang agak miring, kita bisa taruh di sini. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Nah, satu jam. Ini masanya seperti ini langsung gitu aja. Jadi nggak ada semacam kayak apa ya, kayak khusus lu bunderan khusus gitu loh. Langsung gini aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Coba kita. Nah, oke, saya kencangkan dulu ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ya. Bentar, ini saya singkirkan dulu. Nah, seperti ini teman, ini tadi sudah saya pasang. Jadi saya menyebutkan ini selang fleksibel. Jadi kalau misalkan dipakai untuk mengencangkan dan membuka baut maupun mur, misalkan di speaker, mempunyai speaker itu boxnya model 360 derajat, itu kan kadang miring ya. Nah, itu gampang banget seperti ini ya. Jadi kita tinggal langsung seperti ini, misalkan ini boxnya triplek ya, ini skrupnya terus ini kita putar gini. Nah, ini munir loh. Nah, apa nggak enak ya? Ini kalau bahasa saya adalah selang fleksibel ya. Ini adalah selang fleksibel, namanya selang fleksibel. Jadi kalian bisa memudahkan penggunaan bor untuk apa ya, misalkan untuk mengencangkan baut dengan sudut-sudut yang mungkin untuk dijangkau bor ini agak sulit ya. Jadi kalau misalkan kenceng gini, misalkan
gini kan sulit ya. Jadi kalau adanya selang fleksibel ini mudah, jadi tinggal gini seret, nah tinggal gini. Gampang loh, ini kuat. Sebenarnya beli sendiri ini tanpa harus beli bur ini juga ada sih sebenarnya teman-teman. Sama kopernya itu dijual terpisah itu ada di toko online, jadi nggak harus sama bur itu juga ada sih sebenarnya. Oke, ini saya lepas ya, kita langsung uji dulu pakai kayu ya. Jadi langsung saya uji pengeboran pakai kayu ya. Oke, ini saya menggunakan untuk mata bor besi sebenarnya, tapi ini kan besi ya bornya, bukan baja. Sebenarnya lebih bagus itu baja, kalau untuk besi itu lebih bagus baja. Ini ujungnya nggak begitu terlalu tajam, jadi kalau untuk mengebor ya agak sedikit lama. Saya sarankan beli itu yang mata bornya agak tajam, itu yang baja, yang bagus itu baja teman. Kita coba lihat, kita coba langsung bor ya. Oke ya, ini saya coba untuk mengebor kayu ya, meskipun mungkin nggak sampai judul-judul banget ya, kita bisa lihat ya. Ini udah tembus ya, cepet ya, hanya hitungan detik aja tebat. Kita lepas saja ya. Oke ya, ini udah saya lepas, jadi hanya hitungan detik udah langsung tembus ya kayak kayu. Sebenarnya kalau ujungnya relancip, ujungnya tajam mungkin akan lebih cepat. Nah itu tadi ya, bor ini tenaganya masih apa ya, tenaganya masih terjaga, mesti digunakan untuk bor, jadi kayak gak berkurang. Jadi putarannya itu masih terjaga, mesti digunakan bor ya, gak cuma hanya sang dipakai untuk bor sang gitu ya. Coba. Oke, ini saya lepas, saya gunakan pindahkan bor untuk mengebor apa ya, aluminium ya, mengebor pendingin. Oke, ini saya coba saya gunakan untuk mengebor heatsink ya. Kita coba ditaruh di sini aja ya, taruh sini coba ya. Bentar ya. Oh sini aja dong, sini ya, aman saya. Oh taruh sini aja lah ya. Oke, coba lihat. Nah, ini dua lubang yang saya lubangin, nah seperti ini. Jadi kalau kalian mau beli mata bor, saya sarankan beli yang apa ya, yang dari baja itu bagus, tapi harganya mahal 50.000. Kalau yang ini cuma berapa sih, cuma 5.000. Ini besi nih 50.000. Jadi ini kurang bagus kalau menurut saya untuk dipakai. Untuk yang kecil ini kurang bagus, kalau dipakai untuk mengebor aluminium itu masih kurang bagus ya. Ada dua lubang yang saya lubangin pakai ini, cepet, hanya hitungan detik ya. Kita coba untuk kayu, kira-kira sampai tembus tuh cepet gak? Coba teman-teman saya lihat ya. Kita coba 1 2 3. Cepet, langsung, hanya hitungan detik ya. Nah itu tadi ya, ini tenaganya masih sangatlah terjaga, digunakan untuk ngebor, jadi nggak berkurang itu tenaganya. Kita coba sekali lagi ya. Ini tegangannya apa ya, tenaganya tetap stabil gitu loh. Kita coba sekali lagi ya, 1 2 3. Tenaganya bener-bener bukan kayak baterai ya. Jadi ini bener-bener tenaganya bukan kayak seperti tenaga baterai ya, melainkan bener-bener apa ya, seperti kayak menggunakan tegangan listrik ya, menggunakan arus listrik teman-teman. Jadi bukan kayak tenaga baterai, jadi bener-bener katakanlah itu recommended ya, dengan harga masih di bawah 500.000, tapi apa ya, untuk membantu kinerja teman-teman dalam hal mungkin punya project-project yang
apa ya, bikin box speaker atau mungkin mengerjakan power. Jadi bor ini bisa dikatakan ya untuk mempersingkat, tapi bukan mempersingkat waktu, tapi bisa untuk ya ibaratnya kata itu praktis ya. Jadi nggak harus pakai kabel-kabel, praktis gitu ya, enak nih teman-teman. Ini berat kok sebenarnya, dan ini saya nggak tahu nanti 10 tahun lagi yang akan datang seperti apa, saya nggak tahu ya. Kita tunggu 10 tahun yang akan datang, kira-kira apakah baterai ini masih bertahan sampai 10 tahun. Karena kemarin saya punya yang 12 volt, yang baterainya itu 3 itu di sini loh, tapi agak gede, ada 3 baterai ya. Jadi itu kalau mau ngelepas ya dibongkar. Nah itu di sini ada 3 baterai. Itu beli 2000 berapa ya? 2012 baterainya itu dicas terus dipakai langsung ngedrop. Baterainya sudah nggak bisa lagi menyimpan tegangan, artinya tegangannya itu sudah langsung hilang, begitu dipakai langsung hilang. Saya lepas saja dulu ya ini. Jadi, kalau ngelepasnya itu gini teman, ini kalau ngelepasnya mata bor itu cuma digini aja. Ada cara ngelepasnya itu seperti ini aja ya. Nah, atau enggak biasanya gunakan mesinnya begini. Nah, maka dia udah lepas. Nah tapi di sini saya apa ya, sedikit mudah-mudahan tambahan ya bagi perusahaan yang memproduksi bor, entah itu produksi ya produk apa, harusnya dikasih semacam kayak untuk mengencangkan seperti bor-bor yang pakai listrik itu kan. Jadi nggak seperti ini. Kalau yang ini kan biasanya kadang kalau tangannya licin, nah ini slim loh, ini kadang bisa dipakai itu kadang slim. Jadi mata bornya diem, dinamonya muter tuh. Harusnya kalau misalnya ada semacam kayak kunci apa ya, besi itu yang digini-giniin dia, apa itu namanya itu. Nah itu harusnya mungkin lebih kuat untuk mengikat mengikat mata bor itu ya, katakanlah seperti itu ya bahasa saya. Jadi lebih kuat. Kita tes dulu teman-teman, apa bukan tes, maksudnya saya tunjukkan ya cara pengecasannya seperti apa ya. Oke ya, sini saya akan tunjukkan cara pengecasannya baterai ya. Jadi yang saya cas tuh yang sini ya. Kita lepas dulu ya. Nah, saya lepas dulu ya. Terus kita mengecasnya ya. Ini kan nanti kalau dicas adapternya itu berapa sih? 21 volt. 0,8 ampere. Ukurannya 0,8 ampere. Kalau kita tancapkan ke arus listrik, nah ini warnanya hijau, tapi saya nggak tahu ya kalau misalkan udah penuh itu warnanya apa. Yang pasti pada saat dicas ya ini warnanya nanti akan jadi merah. Apakah sampai sekarang saya pengecasan sampai berjam-jam itu warnanya tetap merah ya, nggak berubah menjadi warna kuning atau warna apa. Jadi kita coba langsung cas ini, tancapkan. Nah dia berubah menjadi warna merah, indikatornya lampu itu warna merah. Nah, ya coba teman-teman ya, kita lepas ya, lepas terus saya lepas ya gini. Nah saya lepas gini, dia warna hijau ya. Pada saat dilepas warna hijau, tapi pada saat dipakai untuk ngecas dia warna merah ya. Nah seperti ini warna merah, ini artinya itu mengecas. Saya nggak tahu ya apakah kalau pada saat keadaan full baterainya ini apakah lampu indikatornya warna hijau atau enggak. Sampai sekarang tuh pada saat mengecas itu baru 1 kali ya, 3 kali kalau ini ya. Dulu tadi kan 1 2 ya, berarti 3 kali lah, 3 kali. Tapi ini hanya contoh aja sebenarnya. Untuk warnanya apakah berubah menjadi kuning atau hijau, karena saya sampai sekarang berjam-jam kemarin saya cas itu 1 kali saya cas ya, kalau nggak salah itu baru saya cas itu kurang lebih sekitar 30 menitan atau 41, terus 30 menit lebih ya. Jadi 1 kali aja untuk dicoba, ternyata warnanya masih merah, atau mungkin kurang lama pengecasnya, saya nggak tahu ya, karena saya tidak menggunakan terlalu sering bor ini. Jadi saya gunakan untuk seperlunya aja ya teman-teman. Jadi menurut saya bor ini cocok banget, recommended. Jadi harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal kalau menurut saya, dan sekaligus sudah dilengkapi dengan apa ya, kunci soft seperti ini ya untuk membuka dan mengencangkan skrup baut seperti itu, dan juga sekaligus ada
ini ya. Nah ini kalau misalkan dipasang tuh gini. Nah yang satunya lagi yang ini seperti ini. Nanti yang bagian ini loh ya, yang bagian ini tuh yang di bor, yang di mata bor seperti ini. Nah seperti itu ya, jadi udah termasuk lengkap. Untuk harga yang dibanderol juga tidak terlalu mahal. Kalau kita lihat harga baterainya aja itu cukuplah mahal ya teman-teman, dibandingkan dengan bornya sendiri itu malah justru harganya tuh tumpang tindih dengan baterainya. Malah baterainya itu 160 ribuan, ada sampai 300, ada 200, mungkin karena baterai kualitas di atas rata-rata. Terus baterai bornya terus dihargai berapa ya. Terus kita lihat bodi dari bor ini menurut saya sangatlah lumayan. Cuma warnanya kan kuning, warna merah itu saya lebih senang, saya nggak peduli ya warna merah. Tapi di sini kalau kalian lihat ini kan ada silver ya. Ini silver ini bukan besi, melainkan ini hanya cat aja, cat warna silver. Terus di sini tuh karet ya, banyak nih karet. Ini atomnya atom setengah karet loh, setengah atom. Jadi ini karet, bener karet. Jadi misalkan diusahakan kalau jatuh nggak patah gitu kan sebenarnya. Nah di sini kalau teman-teman beli baterai yang menggunakan cuma dua ini ya, kan ada tiga biasanya kan di sini tuh ada 3 besi ya, ini kan cuma dua. Teman-teman bisa beli baterai yang 24 atau 36 volt itu bisa digunakan untuk ini, bisa sih sebenarnya bisa. Apakah dinamonya nggak rusak? Setahu saya sih enggak sih teman-teman, enggak rusak sih sebenarnya, karena setahu saya dinamo yang seperti ini bisa sampai 36 volt gitu setahu saya sih. Tapi kalau teman-teman punya bor yang sama, baterainya udah rusak ya, tuh udah apa, teman-teman bisa cari yang 21 volt aja lah kalau teman-teman takut dinamonya rusak teman-teman ya. Nah ini cukuplah berat teman-teman. Nah memang untuk ini kan ya dari Cina ya, setahu sih dari Cina ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di katakanlah ibarat kata itu dibandingkan dengan Makita ya, mungkin akan jauh ya, harganya sendiri itu berbeda jauh. Makita itu jutaan, kalau ini masih ratusan ribu. Dimana ada harga pasti juga ada kualitas yang ditawarkan ya. Kalau Makita nggak usah nggak usah ditanya-tanya lagi, itu harganya benar-benar mengerikan gitu ya teman-teman ya. Bornya untuk profesional, kalau Makita itu benar-benar orang-orang proyek lah. Kalau hanya untuk pengeboran plat box atau mungkin ya katakanlah box speaker, box komponen speaker, saya rasa bor yang seperti ini sih nggak ada masalah. Ada yang juga lebih murah lagi, bor no brand tanpa merek ya, jadi ini masih ada mereknya Zisu, itu malah lebih murah teman-teman. Nah ini sekrup-sekrupnya sendiri juga beda ya, lain daripada yang lain. Ciri khas bor beneran lah katakanlah seperti ini, sekrup-sekrupnya seperti ini ya. Jadi nah seperti ini teman-teman ya, modelnya itu kayak gini loh. Keren ya sebenarnya, harganya tidak terlalu mahal sebenarnya ya. Itu tadi ya mengenai cara penggunaan juga dan penjelasan yang saya apa adanya, karena saya bukan orang yang menguasai di bidang mesin bor ya, bukan orang pertukangan, bukan orang permebelan. Jadi saya menjelaskan apa yang saya tahu aja ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini udah paketnya udah lengkap ya teman-teman, udah cukup lengkap. Dan ini juga saya jarang pakai berhari-hari, saya gunakan seperlunya aja ya teman-teman. Jadi nah seperti ini. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.